Penguasa Kuil Surgawi, Bab 375. Tim, Kapten, siapa orang-orang ini? Raja Surgawi dan prajurit dari 3 serigala darah yang baru saja akan bertarung mati-matian tercengang saat ini. Mereka melihat lebih dari selusin tingkat Kaisar Lapis Baja tiba-tiba muncul dengan kaget, dan masing-masing dari mereka adalah puncak tingkat Kaisar. Yang paling penting adalah pembangkit tenaga puncak Imperial Heavy Armor ini, mereka. Mereka tampaknya berada dalam standar yang bersatu, yang berarti mereka adalah sebuah tim. Tapi, tim seperti apa di dunia ini yang begitu tirani? Surga, Kuil Para Dewa adalah urutan pertempuran di bawah komando Kuil Para Dewa, baju besi hitam tebal, epi raksasa, ini adalah standar terpadu para prajurit Kuil Para Dewa. Kita diselamatkan, mereka begitu kuat. Kapten tim kedua Serigala Darah, pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar, bergumam pada dirinya sendiri. Di sisi lain, 2 komandan Kekaisaran Legiun Wilayah Selatan dari Departemen Perang Singa Laut, pada saat ini, tidak ragu-ragu, berbalik dan menerobos ke kejauhan. Hanya saja kamu tidak bisa lari. Saat berikutnya, para komandan dari 2 Legiun Wilayah Selatan Departemen Perang Singa Laut dipenggal di tempat oleh lebih dari selusin tentara lapis baja dari Kuil Surga. Saat berikutnya, seorang prajurit lapis baja dari Temple of Heaven mengangkat pergelangan tangannya dan melihat peralatan kecerdasan buatan di pergelangan tangannya, setelah mengetuk panel teknologi hitam beberapa kali. Dengan suara gemuruh, sebuah helikopter tempur meluncur di langit yang jauh. 2 komandan Kekaisaran Legiun Wilayah Selatan dari Departemen Perang Singa Laut telah dihancurkan, dan misi mereka telah selesai. Kali ini, mereka akan menutup tim dan bergegas ke lokasi berikutnya. Itu baru saat berikutnya, tepat ketika lebih dari selusin prajurit puncak Kekaisaran di Kuil Surga hendak pergi. Keempat anggota kelompok Serigala Darah bergegas dengan cepat. Kapten tim kedua Serigala Darah bahkan bertanya kepada prajurit Kuil Surga yang tinggi dan berlapis baja, "Permisi, apakah Anda di bawah komando penguasa Kuil Surga?" Para prajurit Kuil Tenjin, yang hendak mengungsi, berhenti ketika mereka mendengar kata-kata itu. Setelah itu, lebih dari selusin tentara Kuil Surga, yang tinggi dan mengenakan baju besi berat, dan telah mencapai ketinggian 1 meter dan hampir 2 meter, menoleh untuk melihat si penanya. Pada saat ini, ketika lebih dari selusin tentara lapis baja berat dari Kuil Surga berbalik untuk menghadapi 4 anggota kelompok Serigala Darah. Tekanan di hati 4 prajurit dari kelompok Serigala Darah tiba-tiba meningkat. Tetapi mereka semua yakin di dalam hati mereka bahwa tim pembangkit tenaga misterius di depan mereka adalah milik Kuil Surga. Mereka juga merupakan pasukan ekstrateritorial dari Departemen Perang Tianxia, dan mereka percaya bahwa orang-orang di Kuil Surga tidak akan menyerang mereka. Benar saja, kemudian, seorang prajurit tinggi dan lapis baja dari Kuil Surga mengangguk kepada Kapten kelompok Serigala Darah dan berkata, "Ya, kami adalah urutan pertempuran di bawah Kuil Surga, urutan pertempuran ke-107 hingga ke-120. Yang mulia ada hubungannya." No, tidak, Kapten tim kedua Serigala Darah berkata. Dia menelan dengan susah payah di mulutnya, Kuil Surga terlalu kuat. Para prajurit lapis baja berat di bawah komando Kuil Surga yang baru saja berbicara melanjutkan, "Yah, kamu seharusnya menjadi prajurit resimen Serigala Darah, kami telah mendengar tentangmu. Tuan kita juga telah mendengar tentang Kapten Xiao Zhan, dan sekarang markas besar Departemen Perang Singa Laut telah dihancurkan oleh kita. Saat ini, kami sedang membersihkan semua pembangkit tenaga listrik tersembunyi di atas tingkat kekaisaran di Departemen Perang Singa Laut. Tetapi yakinlah bahwa setelah pembayaran selesai, kami akan mengungsi." Setelah prajurit Kuil Surga yang sangat lapis baja selesai berbicara, dia berhenti sejenak dan melanjutkan, "Ngomong-ngomong, tolong juga kembali dan beritahu Yang Mulia, Komandan Xiao Zhan Tuan, bahwa sekarang ada 4 kekuatan tingkat Tao di Departemen Perang Singa Laut. 2 di ranah kehidupan, 2 di ranah kehidupan di ranah kematian, dan 2 di ranah darah. Kelompok Serigala harus berhati-hati di masa depan." Kapten tim kedua di bawah kelompok Serigala Darah, mendengar ini, membuka mulutnya lebar-lebar, dan ekspresi kaget di wajahnya bertahan lama. Setelah beberapa saat, dia tidak bisa mempercayainya. Dia berkata dengan tidak percaya, "Markas besar Departemen Perang Singa Laut telah dihancurkan. Bagaimana ini mungkin? Kapten kami mengatakan bahwa meskipun Paviliun Dahuang tidak maju, masih ada beberapa kekuatan setingkat Tao di Departemen Perang Singa Laut." Ini, prajurit lapis baja berat dari Kuil Tenjin tersenyum dan berkata, "Yah, itu tidak buruk. Tetapi 4 kekuatan tingkat Tao dari Departemen Perang Singa Laut yang saat ini tinggal di luar telah dibunuh oleh wakil kepala Kuil Kaisar Hitam kami. Adapun Paviliun Great Baren yang disebutkan oleh Yang Mulia, beberapa jam yang lalu, Tuan kita pergi ke sana secara langsung, dan sekarang Paviliun Great Baren telah ditutup. Markas besar Departemen Perang di wilayah Departemen Perang Singa Laut juga akan ditata ulang. Saya harap Anda memanfaatkan kesempatan ini. Kami masih memiliki misi.
Saya tidak akan banyak bicara. Aku akan pergi. Setelah tentara kuil surga yang berlapis baja berat selesai berbicara, mereka berbalik dan naik ke helikopter. Kemudian helikopter tempur yang penuh dengan lebih dari selusin tentara lapis baja kuil surga terbang ke kejauhan. Markas besar Departemen Perang Singa Laut dihancurkan, dan 4 Taois lawan dibantai. Lord of the Temple of Heaven pergi sendiri, memaksa Great Baren Pavilion ditutup dan tidak dapat dilahirkan. Sangat kuat, sangat kuat. Langit Departemen Perang Singa Laut akan segera berubah. Pada saat ini, pemimpin tim Blood Wolf, yang memiliki darah Departemen Perang Tianxia, bahkan lebih terkejut di hatinya. Demikian pula, itu seperti adegan yang dihadapi oleh tim kedua Serigala Darah. Pada hari ini, itu terus dipentaskan di banyak tempat di Departemen Perang Singa Laut. Di negeri ini, yang kuat di atas tingkat kekaisaran dari Departemen Perang Singa Laut generasi sebelumnya terus-menerus dilikuidasi, dan pasukan yang tak terhitung jumlahnya di Departemen Perang Singa Laut terkejut, tetapi pavilion Great Baren terkuat di Departemen Perang Singa Laut masih ditutup, terlepas dari apakah itu benar atau tidak. Pada pukul 8 pagi waktu Departemen Perang Hyena karena perbedaan waktu, Departemen Perang Hyena, yang terletak di persimpangan benua timur dan barat dunia, sangat tirani. Meskipun daerahnya kecil, kekuatan Departemen Perangnya sangat tirani. Dan 2 jam yang lalu, Departemen Perang Hyena, yang menerima peringatan tingkat tertinggi dari Departemen Perang Singa dan yang berkuasa, juga berada di bawah darurat militer saat ini. Garis perbatasan penuh dengan senjata ventilasi yang padat, dan tingkat pertempuran langsung ditingkatkan ke tingkat tertinggi oleh Departemen Perang Hyena tingkat tinggi. Selain itu, dalam 2 jam ini, semua pembangkit tenaga listrik top di Departemen Perang Hyena direkrut ke gedung markas Departemen Perang oleh mereka dengan kecepatan tercepat dan perintah paling ketat. Pergilah habis-habisan, berjaga-jaga dengan sungguh-sungguh melawan penguasa kuil surgawi yang mungkin datang kapan saja. Dan yang kuat dari kuil surga. Faktanya, 2 jam yang lalu, ketika Departemen Perang Hyena menerima kabar bahwa markas besar Departemen Perang Singa Laut dihancurkan puluhan ribu mil jauhnya dari mereka, mereka sudah memiliki firasat buruk di hati mereka. Lagi pula, di aliansi Z9 sekarang, 4 Departemen Perang tingkat junior yang tersisa semuanya telah dikalahkan, dan sekarang hanya Departemen Perang Hyena mereka yang tersisa. Tuan dari kuil surga, maukah kamu datang? Ini adalah puncak dari tahap awal tingkat kaisar sejati, mendekati kekuatan tempur tingkat Master Tao di tahap akhir. Sangat kuat, tapi kita hanya perlu bertahan selama 1 jam. Selama kita bertahan selama 1 jam, Departemen Perang Singa yang kuat akan tiba. Pada saat itu, tidak peduli seberapa kuat penguasa kuil hari itu, dia tidak dapat melarikan diri. Mata Presiden Departemen Perang Hyena yang tampan sangat serius, dan hatinya sangat khawatir. Bahkan jika dia berdiri di belakangnya pada saat ini, 4 kekuatan alam kematian tingkat Tao yang telah direkrut dan kembali dari Departemen Perang di sekitarnya untuk pertama kalinya, serta 2 kekuatan puncak tingkat menengah tingkat Tao yang duduk di markas, dia tidak memiliki akal sedikit pun keamanan. Bagaimanapun, Departemen Perang Singa Laut, Departemen Perang berskala besar tempat para Master Tao yang kuat dari pavilion Great Baren duduk, semuanya dilanggar oleh kuil surga dalam sekejap. Bisakah mereka benar-benar menunggu sampai orang-orang kuat dari Departemen Perang Singa datang membantu mereka? Pada saat yang sama, tidak seperti Departemen Perang Hyena dan orang-orang kuat yang sangat khawatir, 8 atau 9 Departemen Perang kecil dan menengah di sekitar Departemen Perang Hyena sangat menantikannya. Misalnya, pada saat ini, Departemen Perang Menengah Departemen Perang Kuroishi bersebelahan dengan Departemen Perang Hyena, mereka dan Departemen Perang Hyena dianggap sebagai perseteruan. Meskipun sistem intelijen Departemen Perang Blackstone tidak tahu bahwa kuil surga akan datang untuk menyerang Departemen Perang Hyena. Tetapi mereka juga memiliki salurannya sendiri. Misalnya, orang-orang kuat dari Departemen Perang Hyena, yang baru saja bertempur dalam pertempuran berdarah di wilayah mereka, semuanya mundur secepat mungkin. Dan memperkuat pertahanan Departemen Perang Hyena. Oleh karena itu, Departemen Perang Blackstone sangat yakin bahwa Departemen Perang Hyena benar-benar mengalami kecelakaan. Seperti kata pepatah, musuh dari musuh adalah sahabat dari beberapa pihak. Orang-orang kuat dari Departemen Perang Blackstone, meskipun mereka tidak tahu siapa yang diprovokasi oleh Departemen Perang Hyena, ini tidak menghalangi mereka, dan mereka buru-buru merumuskan langkah selanjutnya. Rencana pertempuran. Jadi pada saat ini, hanya 1 jam setelah pembangkit tenaga listrik teratas dari Departemen Perang Hyena kembali ke pertahanan, Departemen Perang Blackstone dan Komandan Departemen Perang Kecil dan Menengah di sekitar Departemen Perang Hyena berkumpul di dekat mereka, kecuali untuk Departemen Perang Hyena, satu-satunya Departemen Perang besar. Diskusikan dalam domain Departemen Perang Lapis Baja. Departemen Perang Lapis Baja berada di ruang konferensi tempur markas besar Departemen Perang Lapis Baja pada pukul 8.30 waktu setempat. Dalam ratusan tahun terakhir,
pembangkit tenaga listrik teratas dari Departemen Perang Besar, Menengah, dan Kecil yang telah melawan Departemen Perang Hyena berkali-kali telah berkumpul bersama. Mereka semua membahas peristiwa besar yang akan terjadi selanjutnya. Berita mendesak, markas besar Departemen Perang Singa Laut di bagian tengah selatan dunia dihancurkan oleh penguasa di medan perang ekstrateritorial, Kuil Para Dewa, 3 jam yang lalu. Markas besar Departemen Perang Singa Laut dihancurkan. Semua yang kuat di tingkat kekaisaran ke atas terbunuh. Pertandingan nasional Departemen Perang Singa Laut dipenggal. Kekuatan tertinggi terkuat di wilayah ini, pembangkit tenaga listrik tingkat Tau di Paviliun Great Baren telah dipenggal 4 kali. Penguasa kuil surgawi secara pribadi turun ke Paviliun Great Baren, dan Paviliun Great Baren tidak lagi ditutup. Tiba-tiba, pembangkit tenaga listrik papan atas dari Departemen Perang Lapis Baja bergegas ke ruang konferensi pertempuran dan berteriak keras. Boom! Ini benar-benar salah satu batu yang memancing ombak melalecak. Pada saat ini, dengan berita kehancuran Departemen Perang Singa Laut datang. Tiba-tiba, para komandan Departemen Perang Kecil dan Menengah dari Departemen Perang Lapis Baja semuanya berdiri dengan kaget, dan seluruh pikiran mereka sangat terkejut saat ini. Anda tahu, itu adalah Departemen Perang berskala besar yang nyata. Jika dihancurkan, apakah akan dihancurkan? Untuk sementara, sekelompok orang kuat yang merupakan musuh Departemen Perang Hyena, bos dengan mulut terbuka, tidak bisa kembali untuk waktu yang lama. Setelah beberapa saat, Presiden Departemen Perang Lapis Baja, seorang pria kuat di puncak pangkat ke-9 Kaisar, menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan kaget, "Saya tahu Departemen Perang Hyena, mengapa Anda begitu ingin merekrut semua yang kuat untuk kembali?" Mereka berjaga-jaga melawan penguasa kuil surga. Bersenandung. Setelah Panglima Departemen Perang Lapis Baja mengucapkan kata-kata ini, para komandan Departemen Perang Kecil dan Menengah di ruang konferensi Departemen Perang juga menunjukkan sedikit pengertian di mata mereka. Ya, Departemen Perang Hyena. Semua orang telah mengabaikannya selama ini. Karena dia pada dasarnya tidak pergi ke medan perang ekstrateritorial untuk bertarung. Tapi itu adalah anggota aliansi Z9 yang sebenarnya, dan ada dukungan penuh dari Departemen Perang Singa di belakangnya. Di antara anggota aliansi Z9 yang menyerang Departemen Perang Tianxia tahun itu, kecuali 3 Departemen Perang terkuat, Departemen Perang skala besar di tingkat kedua sekarang hanya Departemen Perang Hyena. Pada saat ini, ketika berita itu dikonfirmasi, Departemen Perang Lapis Baja, dan para pemimpin Departemen Perang kuat lainnya yang berselisih dengan Departemen Perang Hyena selama beberapa generasi, pikiran mereka dengan cepat berubah pada saat ini. Setelah beberapa saat, Kuroishi, Panglima Departemen Perang Blackstone, berkata, tidak mudah untuk bertarung. Pertempuran di kuil surga ini seharusnya tidak mudah untuk dilawan. Kami telah berperang dengan Departemen Perang Hyena selama bertahun-tahun dan kami mengetahui sifat berbahaya mereka dengan baik. Dan jangan lupa, semuanya, lokasi geografis Departemen Perang Hyena jauh dari Perang Elang Besi, Kementerian dan Departemen Perang Ular Perak juga sangat dekat. Jika 2 Departemen Perang besar mengirim yang kuat, itu akan sangat merepotkan. Ya, Departemen Perang Hyena berbeda dengan Departemen Perang Singa Laut. Departemen Perang Singa Laut dipukuli. Sulit bagi Departemen Perang Singa Jantan untuk tiba pertama kali jika mereka ingin menyelamatkan di masa lalu, tetapi Departemen Perang Hyena berbeda. Tapi aku sangat berharap, penguasa kuil Tenjin, akan menghancurkan Departemen Perang Hyena. Panglima tertinggi dari Departemen Perang berukuran sedang yang hampir dihancurkan oleh Departemen Perang Hyena mengepalkan tinjunya dengan keras pada saat ini dan berkata dengan getir. Saat berikutnya, Panglima tertinggi lainnya dari Departemen Perang berukuran sedang berdiri dan berkata kepada Menkai, Panglima tertinggi Departemen Perang Lapis Baja, Saudara Menkai, kita harus membantu penguasa kuil surgawi. Kita tidak bisa membiarkan dia bertarung sendirian. Meskipun dia bukan sekutu kita, siapa yang akan membantu kita di dunia ini? Lawan Departemen Perang Hyena, siapa? Itu adalah Tuhan kita, sekutu paling besi. Kita tidak bisa duduk dan melihat penguasa kuil Tenjin mengalami kecelakaan di Departemen Perang Hyena. Ya, Saudara Menkai, buat keputusan. Menyaksikan kegembiraannya, kami tidak bisa melakukannya. Kami telah ditindas oleh Departemen Perang Hyena terlalu lama selama bertahun-tahun. Ya, Saudara Menkai, berikan perintahnya. Pembangkit tenaga listrik teratas dari Departemen Perang kami sepenuhnya mendukung Anda. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Pada saat ini, para komandan Departemen Perang Kecil dan Menengah semuanya bangkit dan meminta perintah dari Panglima Departemen Perang Lapis Baja. Setelah beberapa saat, Presiden Departemen Perang Lapis Baja, satu-satunya Panglima tertinggi Departemen Perang besar di daerah ini kecuali Departemen Perang Hyena, mengepalkan tinjunya erat-erat dan berkata, "Oke. Kita pergi berperang." Bab 376. Di atas wilayah udara setinggi 10.000 meter di atas tengah samudera barat dunia,
Xiao Tians dan sekelompok orang kuat di kuil surga berlari kencang ke arah Departemen Perang Hiena. Di pesawat, Xing Lao berkomunikasi dengan ribuan wajah sepanjang waktu, mengirimkan pesan dari kedua sisi. Setelah beberapa saat, kulit Old Xing berubah, dan dia mengangkat kepalanya ke Xiao Tians dan berkata, "Tuan, maaf, orang kuat dari Departemen Perang Singa Laut tidak tinggal di Departemen Perang Singa Laut untuk waktu yang lama, tapi langsung mengejar kami. Sekarang jaraknya sekitar 1 jam. Xing Lao, mengenakan jubah hitam, mengerutkan kening. Meskipun sekarang dia, serta 5 penguasa pertama kuil surga, kegelapan, perang, pembunuhan, kehancuran, dan Kaisar Hitam, semuanya telah membuat terobosan besar setelah mengalahkan Departemen Perang Singa Laut. Kelimanya sekarang memiliki Kaisar tingkat 9, bagian atas pesanan, kekuatan setengah master. Kaisar Hitam memiliki kekuatan tempur puncak tingkat Master Tao di masa-masa awal. Masuk akal bahwa itu sudah sangat kuat, dan sama sekali tidak ada masalah menyerang Departemen Perang Hiena secara langsung. Tetapi Anda harus tahu bahwa pada saat ini, tepat di belakang mereka, sekelompok orang kuat dari Departemen Perang Singa mengejar mereka. Mungkin salah satunya tidak bagus. Jika mereka jauh di dalam Departemen Perang Hiena, semua orang akan berada dalam bahaya. Xiao Tian sedikit mengerutkan kening, dan wajahnya berangsur-angsur menjadi serius. Sebenarnya, Departemen Perang Hiena saat ini pasti sudah siap, dan serangan ini tidak mungkin dilakukan. Pihak lain tidak bodoh, dan mereka pasti bisa menilai niat mereka sendiri. Pada saat ini, ketika Xiao Tian mengerutkan kening, Kaisar Hitam di sampingnya tampak acuh tak acuh, dan dia bahkan tidak memikirkan apapun, hanya mengepalkan palu godam di tangannya. Apapun keputusan yang dibuat Xiao Tian, dia akan mendukungnya. Pada saat ini, Kaisar Hitam seperti ini, seperti juga 4 wakil kepala balai kuil surga lainnya, gelap, berkelahi, membunuh, dan menghancurkan. Mereka ingin segera menerobos ke tingkat Kaisar sejati, tetapi itu tidak cukup untuk berlatih keras. Sekarang dunia besar telah terbuka, wilayah Kaisar sejati akan terbuka lebih banyak lagi dalam 3 hari. Mereka lambat untuk menembus Kaisar sejati, bagaimana mereka bisa bersaing dengan para jenius top dunia? Setelah Xiao Tian terdiam beberapa saat, dia mengerutkan kening dan berkata, "Tidak, bahaya adalah bahaya, tapi masih harus berjuang." Lokasi geografis Departemen Perang Hiena berada di sebelah domain True Emperor Dao yang akan segera dibuka. Saya tidak tahu berapa banyak domain Dao Kaisar sejati di dunia yang disegel saat itu, tetapi secara umum, jika kita berhasil memenangkan domain Dao Kaisar sejati pertama, maka pengembangan di masa depan akan lebih nyaman. Oleh karena itu, Departemen Perang Hiena di sebelah domain Dao Kaisar sejati harus dihancurkan. Setelah Xiao Tian berhenti sejenak, dia terus berbicara, bahkan jika kamu tidak menghancurkan lawan, itu akan merusak keberuntungan nasional lawan. Di sebelah domain Dao Kaisar sejati, tidak boleh ada lagi Departemen Perang Papan Atas. Jika tidak, di masa depan, perkembangan kita dengan Departemen Perang Tianxia akan terpengaruh di mana-mana. Xing Lao mengerutkan kening dan berkata, "Tuan, Departemen Perang teratas, pertandingan nasionalnya harus di tingkat kekaisaran, tidak mudah untuk dipromosikan." Xiao Tian menggelengkan kepalanya dengan sungguh-sungguh dan berkata, "Tidak, tidak. Siapa yang tahu apa yang ada di alam Kaisar sejati, yang telah disegel selama ribuan tahun? Bagaimana jika ada sesuatu di dalamnya yang bisa membuat dinasti cepat berkembang? Sekarang Departemen Perang Tianxia baru saja dipromosikan menjadi dinasti kekaisaran, kami masih tidak bisa bertaruh." Xing Lao mengangguk dan tidak berkata apa-apa. Sebaliknya, dia terus duduk dan terus berkomunikasi dengan Qian Mian. Dan itu sama seperti yang dikhawatirkan Xing Lao, karena lokasi geografis Departemen Perang Hiena terlalu penting. Jadi pada saat ini, bukan hanya kekuatan tingkat master dari Departemen Perang Singa yang dengan panik bergegas ke sini. Bahkan Departemen Perang Elang Besi, pembangkit tenaga listrik teratas di Departemen Perang Ular Perak, juga mulai bertindak. Wajah Xing Lao berubah lagi, dan Xing Lao berkomunikasi dengan Qian Mian saat melapor ke Xiao Tian. Wajah Xiao Tian menjadi semakin suram. Kabar buruk datang satu demi satu, dan para pejuang yang mereka tumpangi, seiring berjalannya waktu, semakin dekat ke perbatasan Departemen Perang Hiena. Saat dia semakin dekat ke Departemen Perang Hiena, keringat dingin mengalir di punggung dan tubuh Xing Lao. Suasana di dalam pesawat menjadi semakin khusyuk. Lambat laun, hanya suara ketukan Xing Lao pada keyboard yang tersisa. Orang-orang lainnya tidak mengucapkan sepatah kata pun, mereka hanya diam-diam memadatkan kekuatan di tubuh mereka dan siap bertarung kapan saja. Siap bertarung. Waktu berlalu perlahan, dan setengah jam berlalu dalam sekejap. Dan tepat ketika Xiao Tian hendak memesan, menurut rencana yang dijadwalkan, untuk mendarat, dan kemudian menyelinap ke wilayah Departemen Perang Hiena dari darat. Tiba-tiba, Xing Lao Teng berdiri,
wajahnya berubah drastis, dan dia buru-buru melapor ke Xiao Tians, "Tuhan, jangan mendarat dulu, ada situasi baru." Kata Xing Lao, menyeka keringat dingin dari wajahnya. Xiao Tians memandang Xing Lao dengan curiga dan bertanya, "Ada apa?" Old Xing menelan dengan susah payah, dan berkata kepada Xiao Tians dengan kaget, "Tuan, Departemen Perang Lapis Baja di dekat daerah ini, serta Departemen Perang Blackstone dan lebih dari selusin Departemen Perang Kecil dan Menengah lainnya, terhubung dengan Qianmian, mereka ingin membantu kita, Departemen Perang Lapis Baja dan Departemen Perang Blackstone. Mereka." Xiao Tians hendak terus menanyai Xing Lao ketika dia bertanya. Kaisar Hitam, yang tiba-tiba duduk di sebelah Xiao Tians, menyentuh Xiao Tians dengan sikunya, lalu menunjuk keluar jendela dan meminta Xiao Tians untuk melihat keluar. Xiao Tians tanpa sadar melihat keluar jendela, dan kemudian dia melihat lebih dari selusin pejuang dari Departemen Perang Lapis Baja di luar jendela dan mulai mengawal mereka. Dan di langit yang jauh, ada semakin banyak. Old Xing terus berbicara dengan Xiao Tians lagi, "Tuan, di sisi Departemen Perang Lapis Baja, mereka telah menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk memblokir sistem pemantauan radar Departemen Perang Hiena di daerah ini. Dan ke arah lain, mereka juga menggunakan pejuang dengan model yang sama dengan kita sebagai kamuflase, berpura-pura menjadi kita, dan bergegas menuju Departemen Perang Hiena dari segala arah. Di darat, ya, saat ini, di darat, ke segala arah Departemen Perang Hiena, ada juga lebih dari selusin Departemen Perang Kecil dan Menengah seperti Departemen Perang Lapis Baja, Departemen Perang Blackstone, berkumpul di sana." Xing Lao, tanpa ragu-ragu, baru saja berbicara dengannya. Xiao Tians melaporkan satu demi satu berita. Pada saat ini, Xiao Tians, Kaisar Hitam, dan orang-orang kuat di kuil surga juga terkejut. Mereka semua terkejut dengan kemunculan bala bantuan yang tiba-tiba. Setelah beberapa saat, dia membuka mulutnya dan berkata, "Saudaraku, sepertinya tindakan kita kali ini telah memenangkan hati orang-orang. Departemen Perang Lapis Baja, Departemen Perang Blackstone, dan Departemen Perang Hiena adalah perseteruan selama ratusan tahun dan ribuan tahun. Kedua belah pihak bertempur tidak kurang dari 100 pertempuran. Hanya saja sepanjang waktu, Departemen Perang Hiena telah menang, dan orang-orang kuat dari Departemen Perang Kecil dan Menengah, seperti Han Kai dan Heishi, telah dibantai." Setelah berbicara, Zhan juga mengangguk dan berkata, "Ya, saudaraku, Departemen Perang Hiena telah didukung oleh Departemen Perang teratas lainnya di aliansi Z9 selama bertahun-tahun, jadi itu akan selalu menang. Dan alasan mengapa Departemen Perang Lapis Baja dan yang lainnya membantu kami kali ini adalah karena kali ini kami pergi untuk menyerang Departemen Perang Hiena, itu adalah kesempatan yang sangat bagus." Xiao Tians mengerutkan kening dan berkata, "Han Kai, itu hal yang baik bagi Departemen Perang Blackstone untuk membantu kita, tetapi seharusnya tidak ada terlalu banyak orang kuat di wilayah mereka." Pada saat ini, Xiao Tians sedang menghitung sesuatu di dalam hatinya, dan beberapa bantuan luar negeri tiba-tiba muncul. Tapi seperti yang dipikirkan Xiao Tians di dalam hatinya, wajah Old Xing di sampingnya berubah lagi dan lagi. Setelah itu, Xing tua juga terus melaporkan informasi kepada Xiao Tians, dan lambat laun hati Xiao Tians menjadi semakin terkejut. Pada saat ini, saat Xiao Tians memimpin sekelompok orang kuat dari kuil surga, di bawah perlindungan orang-orang kuat seperti Departemen Perang Lapis Baja, dia berlari menuju Departemen Perang Hiena. Di lapangan, di perbatasan 4 sisi Departemen Perang Hiena, terus-menerus ada raksasa dari Departemen Perang Lapis Baja, Departemen Perang Blackstone, dan Departemen Perang Kecil dan Menengah lainnya. Meskipun di antara Departemen Perang Kecil dan Menengah itu, tidak banyak orang kuat yang dapat dikalahkan oleh Departemen Perang manapun. Tapi bersama-sama, mereka cukup banyak. Secara bertahap, kekuatan di bawah tingkat Master Tao tiba-tiba berkumpul ke titik di mana mereka hampir sama dengan pembangkit tenaga listrik di seluruh Departemen Perang Hiena. Ada 70 atau 80 kekuatan tingkat Kaisar, dan ada sebanyak 2 atau 300 kekuatan tingkat Kaisar. Ini juga merupakan kekuatan yang sangat menakutkan. Pada saat yang sama, Departemen Perang Lapis Baja, Departemen Perang Blackstone, dan Departemen Perang Kecil dan Menengah lainnya mengepung Departemen Perang Hiena di semua area, dan mereka semua memblokir wilayah udara di wilayah masing-masing untuk pertama kalinya. Senjata anti pesawat telah diaktifkan. Selain para pejuang kuil Tenjin, menjadi tidak mungkin bagi para pejuang dari Departemen Perang Elang Besi dan Departemen Perang Ular Perak untuk memasuki Departemen Perang Hiena dari wilayah udara mereka. Tentu saja, kekuatan Departemen Perang Kecil dan Menengah ini bagaimanapun juga lemah. Kekuatan tingkat Tao dari Departemen Perang Elang Besi dan Departemen Perang Ular Perak tidak dapat menghentikan mereka jika mereka ingin melewati daratan. Namun, memblokir wilayah udara sama dengan menunda waktu lawan untuk mendukung Departemen Perang Hiena. Di tepi perbatasan timur Departemen Perang Hiena, Menkai,
Presiden Departemen Perang Lapis Baja, dan Heishi, Panglima Departemen Perang Blackstone. Pada saat di belakang mereka berdua, ada seorang guru Tao. Pada hari-hari awal, 5 pusat kekuatan tak tertandingi Deatrilem tingkat Tao muncul. Ini adalah satu-satunya kekuatan teratas yang tersisa di aliansi Departemen Perang mereka. Ya, hanya ada 6 kekuatan tingkat Tao, meskipun jumlah kekuatan tingkat Tao di Departemen Perang Hyena sama di permukaan. Tetapi dalam hal peringkat, itu jauh lebih lemah daripada Departemen Perang Hyena. Ada 2 puncak tingkat menengah dari wilayah Tao Departemen Perang Hyena, dan 4 kekuatan alam kematian tingkat Tao. Di antara 4 kekuatan alam kematian, yang terlemah juga berada di tahap akhir. Pada tahap akhir dari 2 alam mati, puncak dari 2 alam mati. Saya harus mengatakan bahwa jika 6 kekuatan tingkat Tao dari aliansi Departemen Perang Kecil dan Menengah seperti Departemen Perang Lapis Baja akan berperang dengan Departemen Perang Hyena secara langsung, mereka pada dasarnya tidak memiliki peluang sedikit pun untuk menang. Sangat menyedihkan bahwa di wilayah yang luas ini, aliansi Departemen Perang Kecil dan Menengah yang dipimpin oleh Departemen Perang Lapis Baja telah mengepung Departemen Perang Hyena. Tapi mereka tidak bisa mengalahkan lawan. Sebaliknya, selama bertahun-tahun, orang-orang kuat di Departemen Perang mereka terus-menerus dibunuh oleh penembak jitu lawan. Pada saat ini, 2 panglima Departemen Perang Lapis Baja dan Departemen Perang Blackstone berdiri di tempat yang tinggi, melihat Departemen Perang Hyena tidak jauh. Keduanya sangat gelisah, tetapi lebih bersemangat. Kuil Dewa Utama dari medan perang ekstrateritorial yang dikabarkan ada di sini. Lord of the God Temple telah menghancurkan Departemen Perang Singa Laut, dan kekuatannya secara alami tidak lemah. Ditambah dengan kekuatan gabungan mereka, maka hari ini benar-benar ada secerca peluang untuk menghancurkan Departemen Perang Hyena sepenuhnya. Penguasa kuil surga, terserah padamu. Harus menang. Panglima Departemen Perang Lapis Baja mengepalkan tinjunya dengan keras. Ya, kali ini, aliansi Departemen Perang Kecil dan Menengah mereka juga memblokir semuanya. Meskipun kesempatan itu datang dengan sangat tiba-tiba, mereka mencoba yang terbaik untuk memanfaatkannya. Hanya saja pada saat ini, tepat ketika Departemen Perang Lapis Baja dan Departemen Perang Blackstone adalah yang terkuat, suasana hati mereka sangat bersemangat. Di ruang konferensi pertempuran markas besar Departemen Perang Hyena, hati para komandan Departemen Perang Hyena dan pembangkit tenaga listrik teratas semakin tenggelam. Departemen Perang Hyena mereka hampir dalam masalah terbesar yang pernah ada. Bersambung,